Oke, baik, saya Oli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk lagi di mata pelajaran PSR TV. Nah, kali ini saya akan sedikit mempercepat teori yang akan saya sampaikan, karena ini kaitannya dengan waktu ya. Jadi biar mempersingkat waktu, biar nantinya di pertemuan selanjutnya itu sudah masuk ke bab 2. Nah, di sini saya akan sedikit berbeda karena saya langsung membuka modulnya, karena ada banyak sekali poin-poin penting yang perlu dijelaskan. Jadi sekali lagi ini untuk mempersingkat waktunya, karena apabila harus dibuat PowerPoint ini memangkas banyak sekali waktu. Oke, langsung saja. Di poin A itu tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran ini diharapkan siswa dapat menginterpretasikan karakteristik gelombang frekuensi radio dan propagasi sinyal radio. Nah, yang pertama adalah getaran. Getaran adalah gerakan bolak-balik dalam suatu interval waktu tertentu. Di mata pelajaran PISA pun sama, kita membahas getaran, dan di PSR TV pun sama, kita membahas getaran. Kemudian gelombang. Kemarin sudah saya menjelaskan gelombang di PISA. Jadi ini saya jelaskan lagi sedikit. Gelombang adalah suatu getaran yang merambat. Selama perambatannya gelombang membawa energi. Pada gelombang, materi yang merambat memerlukan medium, tetapi medium tidak ikut berpindah. Jadi ini agak sedikit berbeda dengan penjelasan saya kemarin. Karena kemarin itu gelombang bunyi, tapi di sini itu nanti kaitannya dengan gelombang frekuensi. Nah, itu perbedaannya. Di sini itu membahas gelombang frekuensi, tapi di PISA itu gelombang bunyi atau gelombang suara. Jenis-jenis gelombang. Walaupun terdapat banyak contoh gelombang dalam kehidupan kita, secara umum hanya terdapat dua jenis gelombang, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Pembagian jenis gelombang ini didasarkan pada medium perambatan gelombang. Contoh dari gelombang elektromagnetik adalah gelombang radio. Kemarin sudah saya singgung dan saya bahas, ada dua jenis gelombang ya, karena macam-macamnya ada banyak sekali, dan kita simpulkan yang ambil poin pentingnya yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang mekanik yaitu gelombang pegas yang terjadi di bekas, ya intinya pada pegas lah, gelombang mekanik. Kemudian ada gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik di PSR TV ini karena kaitannya dengan frekuensi radio, jadi sebagai contohnya adalah gelombang elektromagnetik pada gelombang radio. Seperti itu. Jadi gelombang elektromagnetik pun ada banyak sekali. Nah, yang dicontohkan pada PSR TV adalah gelombang elektromagnetik pada radio. Kemudian ada propagasi. Apabila kita berbicara tentang propagasi, maka kita menyentuh pengetahuan yang berhubungan dengan pancaran gelombang radio. Seperti kita ketahui, apabila kita transmit, pesawat kita memancarkan gelombang radio yang ditumpangi oleh audio kita. Jadi Pak, bagaimana sih sebuah pesan suara yang di misalkan telepon, misalkan ya, kita lagi telepon dengan seseorang. Nah, Pak, bagaimana sih konsepnya suara kita kok bisa sampai di orang B yang saya telepon, misalkan, yang kalian tanyakan, kok bisa ya suara saya sampai ke sana. Nah, ini sebagai salah satu gambarannya, yaitu audio kita menumpangi gelombang radio. Nah, Pak, bagaimana sih konsepnya radio
ketika ada orang siaran di studio itu suaranya bisa sampai di radio-radio yang kita miliki. Nah, itu jawabannya di sini, yaitu audionya seseorang yang sedang menyiarkan radio itu numpang di gelombang radio seperti itu. Gelombang radio tadi diterima oleh receiver lawan bicara kita, dan oleh receiver itu gelombang radionya dihilangkan dan audio kita ditampung lewat speaker. Pasti kalian mendengarkan lewat speaker ya. Dimanapun kalian mendengarkan suara audio melewati gelombang radio, nah pasti mendengarkannya lewat speaker. Maka dari itu dari si penerima atau receiver itu gelombang radionya dihilangkan dan audio kita ditampung lewat amplifier dan dihubungkan ke speaker seperti itu. Ini adalah terjadinya sebuah pesan suara yang yang dipancarkan melalui gelombang radio. Nah, gelombang radio yang dipancarkan tadi berupa gelombang elektromagnetik bergerak menuruti garis lurus. Gelombang radio mempunyai sifat seperti cahaya. Ia dapat dipantulkan, dibiaskan, direfraksi, dan dipolarisasikan. Nah, seperti saya pembahasan kemarin itu gelombang suara dan gelombang sebenarnya karakteristiknya sama-sama gelombang. Ia dapat dipantulkan, dibiaskan, direfraksikan, dan dipolarisasikan. Kemudian kecepatan ramajannya sama dengan kecepatan sinar, ialah 300.000 km per detik. Jadi setiap detiknya itu terdapat 300.000 gelombang. Dapat kita bayangkan bila gelombang radio bisa mengelilingi dunia, maka dalam satu detik bisa keliling dunia 7 kali. Ini gelombang radio. Gelombang radio itu sangat cepat. Kita ketahui bahwa dunia kita berbentuk bulat seperti bola. Akan tetapi pancaran gelombang radio high frekuensi dari Indonesia bisa sampai di Amerika. Nah, ini kaitannya dengan zaman dulu pada saat penjajahan. Radio itu sangat penting. Radio itu adalah salah satu teknologi yang membuat Indonesia itu merdeka, yaitu menyiarkannya lewat radio ya, dan diterima sampai di Amerika sana. Kemudian fenomena alam seperti ini tersebut tadi dapat dijelaskan sebagai berikut di bawah ini. Di angkasa di luar lapisan atmosfer bumi terdapat lapisan yang dinamakan ionosfer. Ionosfer adalah suatu lapisan gas terionisasi sehingga mempunyai muatan listrik. Jadi setelah atmosfer, di atasnya itu ada ionosfer. Nah, ionosfer ini mempunyai muatan listrik. Lapisan ini berbentuk kulit bola raksasa yang menyelimuti bumi. Lapisan ini dapat berpengaruh kepada jalannya gelombang radio. Jadi apabila kalian ketahui itu gelombang radio itu bergerak berada di atmosfer, di sekitaran atmosfer, bukan ionosfer. Nah, ada beberapa gelombang radio yang dapat masuk ke lapisan ionosfer dan luar angkasa sana, yaitu gelombang-gelombang yang seperti UHF, seperti FHF itu dapat
sampai ke ionosfer atau ke ruang angkasa. Nah, pengaruh-pengaruh penting dari ionosfer terhadap gelombang radio adalah bahwa lapisan ini mempunyai kemampuan untuk membiaskan dan memantulkan gelombang radio. Kapan gelombang radio itu dapat dipantulkan dan kapan gelombang radio dibiaskan atau dibelokkan tergantung kepada frekuensi dan sudut datang gelombang radio terhadap ionosfer. Nah, jadi ionosfer ini berpengaruh tergantung pada gelombang datangnya radio, ya. Berarti antena pemancar ini bergantung pada antena pemancar. Apabila frekuensi yang dipancarkan oleh antena pemancar itu udah high frekuensi atau ultra, nah itu dapat dipantulkan atau dapat dibiaskan, seperti itu. Frekuensi gelombang radio yang mungkin dapat dipantulkan kembali adalah frekuensi yang berada pada range medium frekuensi dan high frekuensi. Adapun gelombang radio pada VHF atau very high frekuensi dan ultra high frekuensi atau yang lebih tinggi, secara praktis dapat dikatakan tidak dipantulkan oleh ionosfer, akan tetapi hanya sedikit dibiaskan dan terus laju menghilang ke angkasa. Jadi dapat dipahami apabila dipantulkan kembali ke bumi itu yaitu medium high frekuensi dan high frekuensi. Kemudian VHF dan UHF itu sedikit dipantulkan dan lebih banyak diteruskan ke luar angkasa. Secara praktis dapat dikatakan tidak dipantulkan oleh ionosfer, akan tetapi hanya sedikit dibiaskan dan diteruskan laju menghilang ke angkasa. Gelombang radio yang menghilang ke angkasa tadi dalam istilah propagasi dikatakan skip. Sekian pertemuan kedua untuk mapel PSR TV. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.